Perkenalkan, nama saya Alfia Marlisa, saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit sejarah mengenai perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Dari mulai masa awal pemerintahan atau awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Jadi, perkembangan Pancasila pada masa awal kemerdekaan itu sebenarnya Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita, di mana saat itu Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat, Pancasila itu atau Undang-Undang Dasar itu diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Walaupun Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah diganti menjadi konstitusi RIS, tapi nilai-nilai Pancasila itu tetap terkandung dalam konstitusi RIS tersebut. Jadi nggak hilang begitu saja gitu. Memang secara harfiah dia sudah diganti kan sebagai dasar negara, tapi dia tetap tercantum di dalam konstitusi RIS tersebut. Dan selanjutnya kita memasuki masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal itu, kehidupan politik itu diwarnai oleh banyaknya partai politik dan pergantian kabinet yang sering terjadi. Nilai-nilai Pancasila itu belum dijalankan secara utuh karena kepentingan politik lebih diutamakan. Dan pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno itu sebenarnya berusaha menegakkan kembali semangat Pancasila dengan dekret presiden kan. Tapi pelaksanaannya itu justru menyebabkan kekuasaan itu terpusat pada presiden dan muncul penyimpangan terhadap prinsip demokrasi. Selanjutnya ke masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila itu dijadikan sebagai asas tunggal. Tapi pada masa itu tuh Pancasila itu hanya menjadi tameng aja gitu. Sebenarnya kita tidak menjalankan Pancasila pada masa itu karena terjadi banyak penyimpangan. Terus selanjutnya ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini kan runtuh pemerintahan Orde Baru. Jadi pada masa ini bangsa Indonesia itu berusaha untuk mengembalikan lagi Pancasila itu sebagai nilai dasar yang hidup dan dinamis. Demokrasi itu kembali ditegakkan lagi, kebebasan berpendapat dihormati, dan lembaga-lembaga negara mulai berfungsi lebih seimbang. Tantangannya yaitu gimana generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan perbedaan pandangan yang semakin kompleks. Kesimpulan dari yang 5 di atas yaitu perjalanan sejarah kita itu menunjukkan bahwa Pancasila itu selalu menjadi dasar dan arah bagi bangsa Indonesia. Meskipun pada penerapannya dari masa ke masa itu kan Pancasila mengalami pasang surut, tapi dia tetap menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia kan. Terus dari perkembangan sejarah tersebut itu saya belajar bahwa Pancasila itu harus terus dijaga dan dihidupkan, bukan sekedar dihafal. Jadi kita harus setiap kehidupan kita itu kita harus mengamalkan Pancasila, kita harus berpedoman kepada Pancasila agar kita bisa membangun Indonesia yang adil, bersatu dan berdaulat. Demikian video saya akhiri. Wassalamualaikum.